Perkenalkan, nama saya Tirana Delasmi. Saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Herbal Medicine yang berjudul Obat Tradisional untuk mengatasi penyakit saluran cerna dan kardiovaskuler, di mana masing-masing di sini yang saya gunakan ada 8 tumbuhan atau 8 tanaman. 4 tanamannya itu untuk penyakit saluran cerna dan 4-nya lagi untuk kardiovaskuler. Selanjutnya, untuk tumbuhan yang pertama yaitu ada sirih yang kita ketahui atau yang mungkin sudah dikenal. Di sini memiliki nama Latin yaitu Vapor Beetle. Untuk klasifikasinya bisa teman-teman lihat. Bagian yang digunakan di sini daun memiliki nama dari masing-masing daerah yang berbeda-beda. Mulai dari Aceh, Sunda, Madura, Kalimantan, Jawa, maupun Sulawesi menurut buku Dalimarta tahun 2008. Untuk kandungan kimianya sendiri, di sini daun sendiri-sendiri memiliki kandungan kimia itu mengandung tanin, antraquinol, flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin, maupun glikosida. Ini menurut Manek DKK tahun 2020. Cara pengolahannya sendiri di sini di mana disiapkan dalam daunnya sebanyak 30 gram, lalu dihancurkan sampai halus, kemudian diperas dan disaring. Lalu air saringannya itu dapat diminum sekaligus. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, di sini diketahui bahwa kandungan utama yang bermanfaat sebagai anti diarenya itu ada flavonoid, tanin, minyak atsiri, dan alkaloid, di mana flavonoid sendiri itu khususnya quercetin dapat menghambat pengeluaran asetilkolin dan kontraksi usus, sedangkan taninnya memiliki efek mengurangi peristaltik usus. Untuk minyak atsiri dan alkaloidnya sendiri merupakan inhibitor pertumbuhan dan mematikan mikroorganisme di usus, menurut penelitian Manek DKK tahun 2020. Selanjutnya, untuk tumbuhan yang kedua yaitu daun suji atau suji. Diketahui memiliki nama Latin Dracaena angustifolia Roth. Untuk bagian tumbuhan yang digunakan itu pada bagian daunnya, di sini memiliki nama daerah mulai dari Sunda, Ambon, Jawa, maupun Madura menurut buku Haryana tahun 2013. Untuk kandungan kimianya sendiri, pada screening fitokimia melalui penelitian Sukmawati DKK tahun 2018, daun suji ini mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, triterpenoid, dan steroid. Cara pengolahan tumbuhannya sendiri untuk disentri, untuk 20 gram daunnya itu dicuci dengan bersih, lalu daun suji segarnya itu direbus dengan 2 gelas air sampai tersisa 1 gelas air. Kemudian nanti setelah dipanaskan atau direbus, didinginkan, lalu airnya itu disaring, kemudian setelah didinginkan dapat diminum sekaligus 1 kali sehari. Untuk mekanismenya kerjanya sendiri di sini, golongan senyawa yang diduga memiliki efek anti diarenya itu ada tanin dan alkaloid, di mana tanin sendiri bersifat astringensia yang mencurutkan selaput lendir usus sehingga bersifat obstipansia. Sedangkan untuk alkaloidnya sendiri, menurut Sukmawati DKK tahun 2018 sendiri, sifat anti diare yang bekerja dengan menekan peristaltik usus. Ini khusus untuk senyawa alkaloid. Jadi mempunyai sifat anti diare yang bekerja menekan peristaltik usus. Kemudian ada tumbuhan yang ketiga yaitu ciplukan, memiliki nama Latin Physalis minima L. Untuk klasifikasinya bisa teman-teman lihat di sini. Ada family dari Solanaceae dengan genus Physalis. Bagian yang digunakan yaitu bagian daun. Untuk nama daerahnya itu ada dari Jawa Tengah, Madura, Sunda. Kalau di Sunda terkenal dengan nama cecendet. Terus ada dari Bali, itu ada kecoplokan. Ini menurut buku Haryana tahun 2013. Untuk kandungan kimia sendiri, ciplukan ini memiliki kandungan antara lain klorogenik asid, asam sitron, dan pisalin. Untuk penapisan fitokimianya sendiri mengandung flavonoid, saponin, polifenol, dan buahnya mengandung asam mawat, alkaloid, tanin, triptosantin, vitamin C, dan gula. Sedangkan untuk bijinya sendiri mengandung elaidic acid. Ini menurut penelitian Gultom DKK tahun 2021. Cara penggunaannya sendiri di sini diketahui bahwa daun ciplukan ini dibersihkan, nanti lalu setelah dibersihkan itu direbus dengan 2 gelas air hingga mendidih. Sehingga pada saat direbus itu menyisakan air menjadi 1 gelas. Yang tadinya 2 gelas, pada saat direbus menjadi 1 gelas. Lalu didinginkan air rebusannya itu, kemudian diminum. Untuk mekanisme kerjanya sendiri di sini ada tanin, senyawa tanin maupun senyawa flavonoid. Tanin sendiri diketahui mempunyai sifat astringen yang bekerja sebagai penciutan lapisan sel sehingga menghambat jaringan sekresi. Sedangkan flavonoid sendiri
diketahui bisa menghambat asetilkolin pada saluran cerna. Ini menurut penelitian Gultam DKK tahun 2021. Kemudian untuk tumbuhan yang keempat itu ada karamunting. Karamunting sendiri memiliki nama latin yaitu Melastoma malabaktricum. Di sini ada dari famili Melastomaceae, Melastomataceae dengan genus Melastoma. Bagian yang digunakan ini daun, nama lain atau nama daerahnya sendiri ada Harendong dari bahasa Sunda, Kluruk Jawa, Senduduk dari Sumatera, Kemandan dari Madura, sedangkan Karamunting sendiri berasal dari bahasa Kalimantan. Ini menurut buku Ulum dan Studi tahun 2014. Untuk cara pengolahannya sendiri, bagian tumbuhannya ini yang digunakan adalah daun mudanya. Pertama-tama yang tentu kita lakukan yaitu dibersihkan terlebih dahulu, lalu dihancurkan, kemudian dapat langsung dimakan untuk mengobati sakit perut atau diare. Jadi tidak harus melalui proses perebusan atau lain-lainnya, bisa langsung dikonsumsi langsung. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, di sini golongan senyawa yang diduga mempunyai efek anti diarenya itu ada tanin dan alkaloid. Di mana tanin sendiri itu bersifat astringen dengan cara menjadikan selaput lendir usus sehingga bersifat obstipansia, sedangkan untuk alkaloidnya sendiri mempunyai sifat anti diare yang bekerja dengan menekan peristaltik usus. Untuk kandungan senyawa sendiri, melalui pengujian penapisan fitokimia, mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, quinon, dan tanin ini menurut penelitian Sukmawati DKK tahun 2020. Nah, kita masuk dalam penyakit tumbuhan yang dapat mengatasi penyakit kardiovaskuler. Yang pertama itu ada jarak pagar, memiliki nama Latin Jatropha curcas L dengan famili Euphorbiaceae dengan genus Jatropha. Bagian yang digunakan bisa teman-teman lihat di sini pada gambar. Yang digunakannya itu adalah daun, di mana memiliki nama daerah yang bermacam-macam, yaitu ada dari Aceh, ada dari Sunda, Jawa, Madura, Bali, maupun Makassar, ataupun Bugis. Ini menurut buku dari Marta tahun 2008. Untuk kandungan kimia sendiri, diketahui bahwa daun jarak pagar ini memiliki kandungan senyawa flavonoid, polifenol, saponin, maupun alkaloid. Ini menurut penelitiannya Asuk dan kawan-kawan tahun 2015. Untuk pengolahannya sendiri bisa teman-teman baca di sini. Menurut penelitian Adris tahun 2021, tanaman jarak pagar ini digunakan secara empiris. Sudah diketahui ya secara empiris, yaitu digunakan sebagai anti hipertensi dengan cara 7 daun jarak pagar ini direbus dengan 3 gelas air atau setara dengan 600 mili air. Direbus dengan selama 1 jam dan diminum air rebusannya. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, golongan senyawa yang diduga mempunyai efek anti hipertensinya itu ada di senyawa flavonoidnya, di mana senyawa flavonoid tersebut dapat menurunkan tekanan darah dengan meningkatkan fungsi endotel. Nah, flavonoid sendiri ini memiliki aktivitas antioksidan yang dapat meningkatkan sintetis nitrik oksid atau NO pada endotelnya. Nah, nitrik oksid yang disintetis menyebabkan terjadinya vasodilatasi pada otot polos, pembuluh darah, dan dapat menurunkan tekanan darah. Nah, ini menurut penelitian Sadik dan kawan-kawan tahun 2021. Selanjutnya itu ada tumbuhan sirsak atau Annona muricata. Nah, Annona muricata sendiri memiliki klasifikasi sebagai berikut. Bisa dilihat di layar ini. Untuk bagian tumbuhan yang digunakan itu bagian daunnya. Nama daerahnya juga beraneka ragam ya. Ada dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, Aceh, Bugis, maupun Minangkabau. Nah, dari Jawa sendiri ini ada Nangkalanda, Sunda ada Nangkawalanda, dari Aceh ada Deureyan Belanda, ada dari Bugis, Serekeja, terus ada dari Minangkabau, Durian Betawi. Nah, ini menurut buku Mardiana dan Ratnasari tahun 2011. Untuk pengolahannya sendiri, menurut penelitian Adris dan kawan-kawan tahun 2021, tumbuhan sirsak, terutama pada daunnya itu digunakan secara empiris untuk mengatasi tekanan darah tinggi dengan cara 7 helai daun sirsak direbus dengan 1 liter air selama 1 jam dan kemudian setelah air rebusannya mendidih didiamkan lalu diminum airnya, air rebusannya itu tadi.
Untuk kandungan kimianya sendiri, daun sirsak ini mengandung zat tertentu seperti flavonoid, vitamin C, kalsium, dan kalium. Ini menurut penelitian Sangging dan Sari tahun 2017. Nah, mekanisme kerjanya sendiri, ternyata di senyawa flavonoid ini bekerja sebagai AC inhibitor, di mana menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga menurunkan sekresi hormon diuretik atau yang dikenal dengan ADH. Akibatnya sangat banyak urin yang diekskresikan keluar tubuh. Nah, sekresi aldosteron sendiri dari korteks adrenal dihambat sehingga menambah ekskresi NaCl yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan tekanan darah dan memodulasi pengeluaran nitrik oksid sebagai vasodilator sehingga menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Ini menurut penelitian Sangging dan Sari tahun 2017. Ya, gambarnya selanjutnya tanaman ketujuh yaitu ada sembung atau dikenal dengan nama Latin Blumea balsamifera LDC. Untuk klasifikasinya bisa teman-teman lihat di sini memiliki sembung ini termasuk dalam famili Asteraceae dengan genus Blumea. Bagian yang digunakan yaitu daunnya dengan memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Mulai dari Melayu itu disebut dengan sembung atau capa, dari Sunda sembung atau sembung utan, dari Jawa ada sembung gantung, sembung gula, sembung mingsa, kemudian dari Madura ada kamandin. Ini menurut buku Swadaya tahun 2011. Untuk pengolahannya sendiri, daun sembung ini dicuci. Nah, ini dicuci, baru dipotong-potong kecil-kecil, kemudian direbus sebanyak 50 gram daun dengan 1 liter air. Kemudian dididihkan sampai meresap selama 10 menit. Dibiarkan sedikit hangat lalu dapat diminum. Jadi diminumnya tidak dalam keadaan panas maupun keadaan dingin, tapi pada saat keadaan hangat. Untuk kandungan kimianya sendiri, menurut penelitian Aprianti DKK tahun 2020, eh, memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin, terpenoid, dan glikosida. Mekanisme kerjanya sendiri ini ada di senyawa flavonoid, di mana senyawa flavonoid ini yang terkandung di dalam daun sembung menunjukkan adanya aktivitas hipertensi, menghasilkan kemampuan untuk mengurangi stres oksidatif, menghambat aktivitas angiotensin converting enzyme, meningkatkan relaksasi endotel, pembuluh darah, mengatur signaling sel, dan ekspresi gen. Ini menurut penelitian Aprianti DKK tahun 2020. Selanjutnya, tanaman yang terakhir yaitu ada pegagan atau kaki kuda yang bisa kita kenal yaitu Centella asiatica L. Ur. Ini bisa teman-teman lihat untuk klasifikasinya. Pegagan ini termasuk dalam family Apiaceae dengan genus Centella. Ini ya, tumbuhannya bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Untuk bagian yang digunakan itu bagian daunnya, di mana memiliki nama daerah yang berbeda-beda. Dari Sumatera ada disebut dengan pegagan juga, atau daun kaki kuda, atau pugago. Kemudian dari Jawa atau Sunda sendiri bisa disebut gowang, ganggagan, kalingan rambat. Kemudian dari Madura ada kostekosan. Dari Sulawesi ada wisu-wisu. Dari Maluku ada Keloti di Manora. Kemudian ada Serawati. Ini menurut buku Winarti dan Surbakti tahun 2003. Untuk cara pengolahannya sendiri di sini bisa teman-teman lihat di sebelah bagian kanan. Dibutuhkan 20 lembar daun, pegagan, lalu direbus dengan 3 gelas air sampai mendidih dan menyisakan 3/4 air. Lalu setelah itu didinginkan dan diminum air rebusannya. Jadi untuk pengolahannya sendiri itu dengan cara direbus. Kandungan kimia yang terdapat di daun pegagan ini sendiri memiliki kandungan senyawa yaitu madekakosid dan asiatikosid dalam menghambat AC inhibitor dan diuretik. Ini menurut penelitian Mohebati dan kawan-kawan tahun 2020. Sedangkan untuk mekanisme kerjanya sendiri, diketahui bahwa senyawa yang memiliki kandungan sebagai diuretik memiliki mekanisme kerja yang menyebabkan ekskresi air dan natrium melalui ginjal meningkat. Sehingga mengurangi volume plasma yang menyebabkan curah jantung menurun dan dapat menurunkan tekanan darah. Ini menurut penelitiannya Mohebati DKK tahun 2020. Ya, bisa teman-teman melihat lagi untuk referensinya sendiri di sini
bermacam-macam ya dari penelitian-penelitiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga melalui presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.